Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Berilah hidupmu dipimpin oleh roh kudusnya agar hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita sudah tahu bahwa itu salah, tetapi kita tetap maju, saudara, maka satu saat kita akan tersandung. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu akan mengingatkan langkah-langkah kita. Kita akan rasa gelisah, ya. Nah, saudaraku, ya, sangat viral kasus suami daripada artis, ya. Karena namanya artis pasti lebih heboh, ya. Saya selalu melihat dan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Ya, karena firman Tuhan itu perlu diberitakan, kebenaran itu harus disampaikan. Nah, saudara, kira-kira yang dialami oleh suami artis ini masuk dalam kategori apa sesuai dengan Alkitab, saudara? Ya, kalau saudara yang melontarkan kalimat-kalimat yang kurang bagus untuk orang ini, stoplah, saudara, ya. Jangan kita menghakimi. Siapa tahu akhir daripada hidupnya bertobat, lalu kita yang justru hidup di dalam kejahatan, maka ya saudara bisa mengerti sendiri, ya kan, apa yang akan terjadi di penghakiman. Cuma saya tertarik menanggapi ini dari sisi firman Tuhan, sekaligus mengingatkan semua saudara seiman. Saya tergerak hari-hari ini menyampaikan pesan firman Tuhan. Bahkan di live saya baru membahas tentang ke-10 firman. Bagaimana firman Tuhan yang diterima oleh Musa untuk umat Israel itu menyangkut masalah moral semua, saudara. Nah, dosa apa kira-kira yang dilanggar, ya? Nah, di dalam Keluaran 20, saudara, itu ayat 15 yang dilanggar, ya. Jangan mencu RI. Memang oyupsi itu, saudara, sedikit agak halus bahasanya daripada mencu RI. Mencu RI itu terdengar sangat kasar, ya. Kalau orup, ya lembut sedikit, elegan sedikit. Tetapi mau elegan, itu tetap sama saja namanya dosa, pelanggaran. Pada saat orang melakukan itu, memang biasa-biasa saja. Tidak ada efek supranatural terjadi. Bahkan manusia itu, pelakunya itu masih bisa hahihi, menikmati. Ya. Tetapi itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia melanggar Keluaran 20 ayat 15. Ya. Apalagi kalau dia seorang yang percaya kepada Alkitab, pasti tidak tenang hidupnya. Walaupun bisa senyum di depan banyak orang, tapi di hati kecilnya sendiri tahu bagaimana cara memperoleh kekayaan. Itu sudah melanggar Alkitab. Kita nggak bisa melihat bungkusnya, saudara. Oh, dia ini kelihatannya baik. Nggak bisa. Ya, nggak bisa menilai orang dari casingnya. Ya, tetapi dari perilaku. 271T itu adalah angka yang sangat fantastis. Walaupun ya itu borongan, ya kan, ada berapa pelakunya. Tetapi ketika orang-orang ini tidak bertobat, ya sepertinya sedikit agak terhormat ketimbang yang melakukan pembu NUHAN, ya kan. Tetapi sama aja, saudara, itu melanggar ke-10 firman Tuhan, ya, melanggar, sehingga harus bertobat sungguh-sungguh kalau merasa tertuduh, ya kan. Jangan hanya karena orang melakukan kasus misalnya pembu seperti dulu jenderal yang melakukan terhadap anggotanya itu, lalu kita berpikir itu yang lebih sadis. Oh tidak, sama aja. Di hadapan Tuhan itu adalah pelanggaran besar, dosa. Harus bertobat sungguh-sungguh. Ya, jadi itu yang dilanggar, saudara. Saya berharap dari pesan ini, pesan firman Tuhan ini, membuat saudara-saudara sekalian semakin hati-hati.
hidup dengan apa yang menjadi hak kita. Ya, kemarin saya membahas bagaimana Yesus menyampaikan khotbahnya. Yesus berkata, jangan kumpulkan, jangan timbun harta di bumi, karena ngengat dan karat bisa merusak, atau pengadilan bisa menyita, atau KPK bisa menyita. Apalagi dengan cara mendapatkannya itu sudah salah, bukan milik dan hak kita. Kalau di surga, saudara, tidak akan bisa disita oleh kejagung, KPK, ngengat, karat, tidak bisa merusak. Itulah yang Tuhan mau. Jadi saudaraku, saudara bisa share video-video ini untuk menolong saudara kita, agar langkah-langkah orang percaya itu tidak terpengaruh. Ada namanya penguasaan diri, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, maka kita hidup untuk kebenaran. Ya, jangan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia, saudara. Saudara diajak melakukan sesuatu, misalnya gratifi, ya saudara gitu ya. Jangan mau terlibat, ya, karena hukum Kristus di atas daripada hukum dunia. Kalau kita melakukan hukum Kristus, niscaya saudara akan terbebas dari hukum dunia. Karena hukum kasih, hukum yang tertinggi, ya, termasuk bagaimana mengasihi orang lain. Kalau hukum dunia, kamu di H, ya kamu harus balas H, ya kan? Tapi hukum Kristus, kamu di H, kasih lagi satunya, kasihi dia. Luar biasa. Jadi saudara, biar firman ini, sharing ini menolong saudara, menguatkan saudara. Doa saya, saudara tetap dikuatkan imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.